namanya. Oke, dimulai sejak bulan 7 sama bulan 8 tahun kemarin, tahun 2010. Seperti biasa itu tiap gue mama suka ke kelenteng di kawasan Jakarta. Saya nggak bisa sebut di daerah mana. Ya, terus di kelenteng itu mama nanya sama salah satu suhu yang ada di kelenteng sana, inisialnya A. Dan ternyata pas mama nanya gitu, mama tuh ditotok badannya sama dia. Ditotok gitu, dia lihat badan mama tuh banyak dosa di masa lalunya. Udah gitu, pas dia lihat masa lalunya gitu, mama disuruh jadi loktung. Loktung itu tuh yang bisa nyembuhin orang lah. Jadi badan mama itu mau dipakai sama salah satu dewa yang ada di kelenteng itu. Otomatis ya mama saya nolak dong, karena baru pertama kali dengar kayak gitu. Ya udah, ternyata penolakan mama itu membuat dia sakit hati. Ya udah, akhirnya kita semua diusir pulang sama dia. Udah diusir pulang itu, ya udah kita pulang. Tapi sebelum diusir pulang itu, badan mama saya ditotok lagi sama dia. Ya udah, semenjak dari situ mama saya jadi suka di rumah itu, jadi suka bisa melihat kayak bayangan-bayangan hitam gitu. Jadi kadang-kadang lihat bayangan hitam lewat gitu, lagi nonton TV, di belakang kayak ada yang tiup-tiup rambutnya, ada yang coel-coel. Udah gitu sampai puncaknya itu 14 Februari 2011 pas hari Valentine tahun ini. Jadi saya nggak tahu ya kenapa setan ini milihnya pas Valentine, mungkin genit juga gitu ya. Ya udah gitu. Mama saya udah mulai kerasukan tuh. Jadi yang masukin yang masukin setan ini tuh ternyata kalau dilihat-lihat itu si A ini, suhu A ini. Jadi pas ditotok itu pintu rohnya tuh dibuka sama suhu ini gitu. Bukannya disembuhin, tapi malah dimasukin setan sama dia. Ya udah, saya bingung dong sama koko saya, si David namanya. Ini mama saya kenapa gitu? Kok bibirnya suming sebelah? Jadi kalau masuk itu kan bagian kiri itu mama, bagian kiri setan itu, bagian kanan itu mama. Jadi kalau ngomong ngawur-ngawur lah. Udah gitu, besoknya kita coba sampel si suhunya, koko saya bilang ini kenapa gitu? Kok mama saya bisa sampai kayak gini? Ternyata suhunya itu marah-marah sama kita. Dia udah maksudnya udah sakit hati lah sama mama saya. Udah gitu, pokoknya dia nggak mau diminta bantuan lah. Sampai mama saya juga mohon sama dia lewat telepon kan. Ya ternyata ya nggak bisa, dia nggak mau juga. Ya udah, kita bingung kan. Saya ngeliat kondisi mama saya juga lucu deh, bukan takut, lucu gitu. Kayak apa ya? Kayak topeng monyet deh maksudnya. Udah gitu, ya udah akhirnya pas malamnya itu si suhu ini nelfon kita, suruh datang ke situ. Wah, kita pikir kan, wah Tuhan buka jalan nih, si suhu ini mau bantuin kita gitu. Ya udah, kita kesana, kita ke rumah dia. Badan mama saya ditotok lagi seperti biasa. Saya nggak tahu ya suhu ini apa mainnya totokan gitu. Dia juga nggak ngerti kenapa. Ya udah, pas ditotok gitu dia marah-marah sama mama. Dia bilang lagi tuh, di masa lalu mama tuh mama banyak dosa deh. Jadi badan mama tuh harus dipinjemin ke salah satu dewa yang ada di kelenteng sana gitu. Ya udah, akhirnya mungkin karena mama udah tahu kayak gini, mama mau dan terima jadi loktung. Tapi mungkin di hati kecilnya itu maunya itu ya terpaksa gitu. Udah gitu, badan mama itu dibalur pakai besi putih yang kayak buat asap pisau gitu, dibalur semua badannya. Udah gitu dibungkus kain merah. Udah gitu dia bilang lagi, lo tuh udah ditakdiri dari atas, udah takdir dari atas kalau lo tuh bisa nyembuhin orang, dan lo harus mau badan lo dipakai sama salah satu dewa yang ada di sana. Ya udah, akhirnya mama mau, badannya dibalur lagi pakai besi itu. Udah gitu mama disuruh naik ke lantai 3 di rumah dia, disuruh buat perjanjian sama saya. Kan waktu itu nggak naik juga kan ke sana, jadi saya diceritakan sama mama saya gimana kejadian di atas. Ya udah, akhirnya mama saya disuruh buat perjanjian menghadap ke langit gitu. Mama saya mau terima loktung. Udah gitu di lantai 3 itu banyak patung-patung juga, patung-patung Buddha gitu. Mama nyembah satu-satu ke dia, saya terima gitu. Jadi mama bersedia deh kalau terima gitu. Tapi saya nggak tahu di hati mama tuh sebenarnya terima atau enggak. Ya udah, semenjak pulang dari sana
Emang sih hari itu juga mama tuh gak kemasukan lagi. Tapi besoknya mama kemasukan lagi. Saya sama koko saya juga pikir, wah mungkin udah aman nih. Mungkin yang masuk sekarang ini bukan setan lagi tapi dewa gitu. Saya juga bego ya waktu itu ya. Ya udah. Akhirnya saya kok ngeliat gerakan mama saya makin hari kok makin beda. Jadi suka joget-joget sendiri. Terus makannya apa jadi kidal gitu. Jadi pakai tangan kiri, yang harusnya tangan kanan jadi tangan kiri. Jadi suka makan melati, bunga melati gitu. Jadi ibaratnya putaunya itu melati deh. Jadi kayak permati sepisah gitu, tapi melati. Udah gitu, ya udah akhirnya kita coba ajak mama ke mall, salah satu mall di Kelapa Gading. Udah gitu pas pulangnya tuh mama merasa kok mau loncat dari lantai itu. Ya tapi puji Tuhan lah, Tuhan masih nahan mama gitu. Ini mama masih dalam agama Buddha ya. Udah gitu mama di malam itu ngimpin 3 hal. Yang pertama ada cewek loncat dari gedung. Udah gitu bangun lagi, tidur lagi, ngimpi kecelakaan lalu lintas. Udah gitu ngimpi, bangun tidur lagi, ngimpi lagi kuburan warna hijau gitu. Ya pokoknya kuburan warna hijau gitu. Udah gitu ya kita coba panggil pemuka-pemuka petinggi-petinggi Buddha, tinggi Muslim, nggak bisa juga. Petinggi Muslim gitu. Ya udah ternyata nggak bisa. Mama juga masih dibuat kayak apa yang monyet juga gitu. Sampai tetangga datang diusir, udah gitu temannya telepon, dimarah-marahin, tapi dia marah-marahinnya dengan kondisi bibir mama saya tetap mengok gitu, dibengokin ke sebelah kiri. Suaranya juga dibuat aneh lah. Ya udah, akhirnya kita coba telepon suhunya ini lagi. Ini kenapa kok mama saya kok jadi aneh gini? Padahal kita kan udah suruh jadi suhunya itu suruh mama cacai sampai 108 hari. Kita kan udah cacai ya sampai beberapa hari, sampai semingguan lebih lah. Udah gitu, ya tetap aja si suhunya ini marah-marah. Udah, pokoknya urusan gue dari sampai sini. Gue udah ngebantu lo sampai cukup lah. Itu urusan lo sama Tuhan lo gitu. Udah gitu, ya udah akhirnya kita bingung dong, aduh harus gimana gitu. Akhirnya saya ke pas hari Minggunya, beberapa hari setelah kejadian, saya ke gereja saya di Kelapa Gading juga. Saya minta Tuhan saya nggak mau mama saya bisa sembuh kayak gini. Saya nggak mau lah mama saya bisa sembuhin orang gitu. Saya mau mama saya balik normal lagi kayak dulu lagi gitu. Saya nggak perlu deh maksudnya bangga mama saya kayak gini. Ya udah setelah beberapa hari dari sana Tuhan jawab doa saya. Saudara saya Anton datang bersama tim Hanaim. Ya udah puji Tuhan, mama saya dibawa nginep di rumah saya. Dan mama saya dimulai sembuh lah dari sana, dibawa ke gereja Mahanaim. Ya udah akhirnya setan-setan semuanya digebrakin sama tim Mahanaim. Udah puji Tuhan sembuh deh mama deh. Amin.